Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa lebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Nihil? Baguslah kalau nihil. Coba kalian cermati gambar di samping ibu. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ada yang tahu? Dari pembelajaran yang kita bahas ini, kita bertujuan untuk yang pertama, setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal peserta didik, diharapkan mampu satu, menjelaskan pengertian ekosistem secara sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi komponen biotik dan komponen abiotik. Yang ketiga, menjelaskan dampak perilaku manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keempat, menunjukkan sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, membuat komitmen sederhana untuk menjaga lingkungan sekitar. Di sini, Ibu akan menjelaskan pengertian ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Di dalam ekosistem, semua komponen saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Jika salah satu komponen terganggu, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Contoh dari ekosistem yaitu ada hutan, sawah, sungai, kolam, dan taman sekolah. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu yang pertama ada komponen biotik, yang kedua ada komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Misalnya seperti manusia, hewan, tumbuhan. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah benda-benda yang tidak hidup yang mendukung kehidupan makhluk hidup, yaitu contohnya seperti air, tanah, udara, cahaya, batu, dan suhu. Apa sih hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya? Yaitu yang pertama, contohnya seperti tumbuhan. Tumbuhan itu membutuhkan air, membutuhkan tanah, dan membutuhkan cahaya matahari. Nah, untuk hewan itu membutuhkan makanan, air, dan tempat tinggal. Dan untuk manusia itu membutuhkan air bersih, membutuhkan makanan, membutuhkan udara. Materi selanjutnya, perilaku yang menjaga ekosistem. Kita menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Keempat, membersihkan lingkungan sekolah ataupun di rumah. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik. Yang keenam, merawat tanaman dan hewan. Yang ketujuh, sikap peduli lingkungan. Yang kedelapan, disiplin menjaga kebersihan. 9, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ke-10, kerjasama dalam kegiatan kebersihan. Perilaku yang merusak ekosistem yaitu ada satu, misalnya membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada sungai, membuang sampah pada selokan. Yang kedua, menebang pohon secara liar, asal tebang aja itu pohonnya. Yang ketiga, membakar hutan, jadi udara sangat kotor karena ada asap-asap pembakaran itu ya. Yang keempat, mencemari sungai. 5, membunuh hewan secara berlebihan, itu tidak boleh.
Apa dampaknya jika kita merusak ekosistem? Dampaknya itu ada seperti banjir, tanah longsor, pencemaran air sungai menjadi kotor. Yang keempat ada berkurangnya hewan dan tumbuhan karena hewan dibunuh secara cuma-cuma dan pohon ditebang secara liar juga. Terus kemudian yang kelima ada lingkungan yang menjadi tidak sehat. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok dan jika sudah mengerjakan, nanti perwakilan kelompok maju satu persatu untuk presentasi di depan kelas. Presentasi hasil belajar kelompok kalian. Oke? Apakah udah pada selesai? Sudah? Jika sudah, silakan kelompok 1 maju dan bacakan. Tepuk tangan untuk teman kalian kelompok 1. Setelah kegiatan pembelajaran tadi, kita merefleksi ya. Ibu akan bertanya, apa sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Ada yang tahu? Ya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan seperti yang menyapu, membersihkan halaman, menyiram tanaman, menjaga tanaman, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua kita merefleksi, Ibu akan bertanya, kebiasaan apa yang perlu kita perbaiki? Ya, benar, harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, apalagi? Ada lagi enggak? Ya, benar, kita harus selalu membersihkan lingkungan dan lain-lain. Jadi kesimpulan untuk hari ini yaitu ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri apa tadi? Komponen abiotik dan biotik. Semua makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain, saling membutuhkan. Seperti tadi manusia membutuhkan air bersih, makanan, tempat tinggal, udara, seperti itu ya. Kemudian lingkungan itu harus dijaga agar tetap sehat, bersih, dan lestari. Kemudian setiap peserta didik dapat berperan menjaga lingkungan melalui tindakan sederhana setiap hari ya, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, Ibu akan menugaskan pada masing-masing siswa untuk menulis janji peduli lingkungan secara tertulis di kertas lembar. Oke? Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Sudah semua? Silakan kumpulkan. Pada duduk ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum pulang ke rumah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.